Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat sore. Apa kabar? Luar biasa baiknya Tuhan kita Yesus ya. Ada sukacita? Ya, kita harus sukacita. Kalau Tuhan kasih kita kesehatan bisa bersama berkumpul tempat ini, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan masih memberi kesempatan, beri kekuatan, beri kesehatan untuk kita bersama-sama tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur kepadamu jikalau pada sore hari ini kalau kami ada semua karena kemurahan-Mu, karena anugerah kasih-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Kau memberkati ibadah kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu yang senantiasa mengurapi setiap kami, untuk kami Tuhan memuliakan Engkau. Kami percaya 2 atau 3 orang berkumpul karena nama-Mu Kau ada. Kami percaya Kau ada bersama dengan kami pada sore hari ini. Terima kasih Engkau siap memberkati kami. Kau siap Tuhan memulihkan setiap kami. Kau siap menyembuhkan kami yang sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus kami pulang membawa kesembuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan tolong Bapa, kalau ada kuasa-kuasa yang mengganggu ibadah kami bersatu hati tolak di dalam nama Yesus. Ya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan yang ada dalam setiap hidup kami. Jikalau kami ada semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kau ampuni segala dosa kesalahan kami. Layakkan kami untuk melayani Kau Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa. Puji dimuliakanlah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kemuliaan oleh karena kemurahan Tuhan. Kami percaya kalau kami ada semua bukan buat gagah kita, tapi oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, dahsyat, Engkau luar biasa. Kalau kami ada semua karena kemurahan Tuhan.
Allah kami yang hebat, Engkau sungguh Allah kami yang ajaib Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai, kami memuliakan Engkau dengan sukacita Tuhan. Terima kasih yang siap memuji Tuhan. Bersama saya katakan amin. Berikan kemuliaan kita bertemu lagi. Kalau kita bertemu lagi, kita mau memuji Tuhan. Kita bertemu lagi untuk kita memuliakan Tuhan. Kita saling mengasihi, saling mengasihi. Kita bertemu lagi untuk memuji Tuhan. Ada satu sobat, hanya ada satu sobat yang setia. Hanya siapa namanya? Yesus. Yesus adalah sobat kita yang setia. Hanya ada satu sobat yang setia. Tidak ada yang lain kecuali nama Yesus. Satu sobat kita yang setia. Ada satu sobatmu yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku
Jiwaku aku susah waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati. Amin. Hanya nama Yesus yang menghibur. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Dengan kemudahan banyak. Salam satu dengan yang lain. Kita salam, beri salam. Mungkin seminggu kita nggak ketemu. Tuhan Yesus baik. Nama Yesus yang memberi kita kekuatan. Mungkin ada yang mau bersaksi. Saya buka ruang kesaksian. Siapa yang mau bersaksi menyaksikan kemurahan kebaikan Tuhan, saya undang untuk maju ke depan. Mungkin ada yang saksi. Saya undang maju ke depan. Saksi dapat berkat. Tuhan. Shalom semuanya. Terima kasih kami sudah bisa hadir lagi di sini. Semua karena kasih Tuhan. Saya mau bersaksi, kesaksian saya tidak bisa ada batasnya. Setiap hari Tuhan itu memberi saya sungguh luar biasa. Hidup damai, sejahtera, sukacita, rukun bersama keluarga, anak, cucu, menantu, itu sudah suatu kesaksian. Ya, makanya kita sebagai di dalam usia kita sudah di atas 50, saya ini sudah 60 lebih. Tapi saya cuma satu hal, kalau dibilang manusia tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi masalah itu jangan dibuat nomor satu, karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Percaya semua, karena Tuhan itu tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Saya cuma kesaksian singkat, umur 8 tahun tidak punya orang tua, sampai saat ini 61 tahun saya dipelihara oleh Tuhan Yesus. Suami meninggal dalam posisi umur 44, saya masih umur 37 tahun. Saya membesarkan dengan anak 3 sampai kuliah, sampai sekarang sudah hampir menikah semua. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya tidak pernah minta orang kaya, tapi semuanya disediakan Tuhan. Saya tidak bisa membeli rumah, tapi semua 3 anak saya diberikan rumah. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saat ini kita harus menabur yang baik. Untuk siapa? Semua orang. Jangan untuk keluarga kita. Saat kita menabur tidak dilihat dari nilainya, tapi taburan itu kasih, saling mengasihi, saling mengampuni, itu suatu taburan. Itu menurut saya. Karena apa yang saya tabur, saya sekarang saatnya menuai. Apakah saya tidak punya masalah? Punya. Karena saya itu mikir gini, kalau zaman dulu istilah orang Cina punya anak laki senengnya setengah mati. Karena pasti dia akan menemani orang tua. Tapi kalau zaman sekarang enggak. Punya anak laki 10 pun kita akan ditinggal. Untung kita ini punya Tuhan Yesus. Dan kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kenapa? Kita tidak akan merasa sakit hati. Dulu awalnya saya merasa gini, wis gedekno dhewe setengah mati, saiki kawin padha ojo dhewe-dhewe. Itu dulu. Tapi
Untung ya orang tua meninggalkan kita, suami, anak, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan. Tuhan Yesus ada di sini. Jadi sekarang kalau menurut saya, ayo kita berdamai. Kalau anak sudah meninggalkan kita, itu sudah waktunya. Zamannya sudah bukan 5 tahun yang lalu ya. Kalau orang tua itu pasti akan ditunggoni anak laki, apalagi laki. Tapi sekarang sudah tidak ada seperti itu. Tapi untung masih punya Tuhan Yesus yang selalu mendampingi kita dan tidak pernah meninggalkan. Makanya kita sebab sudah dikasih bonus sama Tuhan kalau 50 ke atas, apalagi yang 70. Ayolah bersyukur, berdamai. Pertama, berdamai dengan diri kita. Kedua, berdamai dengan sesama. Jangan saling mengolok. Ayolah rukun. Waktu ini singkat. Siapa tahu ini baru saya dengar pendeta umur 40 baru aja lulus sekolah, belum praktek, Tuhan sudah panggil. Padahal di dalam pikirannya mungkin banyak ya rencana, tapi tidak satu pun kita dapat apa ya? Maksudnya, oh kok rencanaku iki 10 tahun ke depan, nggak bisa. Kesempatan itu cuma sekali. Kalau menurut saya, ayo kesempatan yang dikasih Tuhan ini berbuat yang baik, terutama itu saling mengasihi. Saya tuh heran lihat lansia itu kok sering geger ya, kok gak saling mengasihi gitu. Kadang kalau di usia kita, saya ini sadar, saya itu cuma satu sekarang. Kalau setiap masalah pasti ada, tidak ada orang selama kita hidup pasti punya masalah. Cuma saya gini sekarang, Tuhan, aku bersama Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dari diri saya? Mumpung saya ini masih hidup, mau Tuhan suruh apa? Ayo Tuhan, berikan aku hikmat. Jangan semua kadang kita itu ngawur, kepinginnya iki, padahal Tuhan nggak kepingin itu. Ayo kita mengalir aja. Nomor satu, jalani aja hidup ini. Terus bersyukur, entah susah, entah senang, entah gembira, entah dapat berkat. Ayo bersyukur. Kadang Tuhan itu uji kita loh. Saat kita nih susah, nggak punya uang pun, kita nggak bisa nggak sih memuji Tuhan? Bisa nggak sih kita berbagi sama orang? Itu yang Tuhan uji. Ingat, Tuhan itu menguji, memurnikan hati kita. Satu, jangan sombong karena kita punya uang. Suatu ketika, apa yang tidak Tuhan bisa lakukan, itu akan Tuhan lakukan. Ini banyak, setiap hari saya itu menerima mujizat. Mujizat bukan berarti uang jatuh dari pohon atau kita dapat berkat uang. Tapi kedamaian, kita rukun, nambah anak, cucu, menantu, apalagi besan. Saya ini terus berlaku. Apa ya caranya jadi orang tua itu bisa dihormati, bisa besan saling mengasihi. Ayo belajar. Semua ada ego, ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Ya, jadi saya cuma minta, ayolah, waktu ini sangat singkat. Terus jangan punya rasa apa ya, sombong. Nomor satu itu sombong, apalagi jangan kesombongan karena uang, karena Tuhan bisa mengambil saat itu juga. Kalau kesaksian banyak, tapi sudah cukup sampai sekian. Saya cuma ingatkan, ayolah saling mengasihi. Kalau kita melayani, benar-benar kita melayani. Melayani itu melihat Tuhan. Hidup ini loh, sangat berharga. Saya kemarin tuh pernah kesaksian gini. Ini cuma sebentar aja. Ada orang tua, umurnya sudah 70. Dia masuk rumah sakit karena sesak napas. Terus berapa jam sama suster dikasih surat untuk membayar uang 2 juta. Terus kan itu dia nangis, orang tua ini juga usia 70. Loh Pak, apa enggak bisa, Bapak enggak bisa bayar? Kok menangis? Saya cuma bilang gini, dia itu bilang gini. Terus 2-3 jam saya bayar oksigen 2 juta. Gimana dengan usia saya 70 tahun? Kalau Tuhan hitung-hitungan be saya, dia bilang gitu. Waduh, aku mikir, iya Tuhan, bener-bener Tuhan. Aku ini 50 tahun, 60 tahun. Oksigen 1, kemarin ada kesaksian hamba Tuhan. Dihitung 1 hari itu, kita itu bisa menghabiskan oksigen itu jutaan. 1 hari loh. Hitungan aja kalau kita usia 50 aja. Dalam 1 hari 5 juta itu kalau 50 tahun itu berapa M, tidak bisa dihitung. Itu karena kasih Tuhan. Ayo jangan sia-siakan waktu ini. Kita nggak tahu besok, kemarin, besok, lusa, hari ini kita dipanggil Tuhan. Terus Tuhan nggak mengenal kita, apa artinya ya kita hidup ini. Ayo kesempatan ini. Saya cuma ingin bersaksi. Banyak kalau kesaksian, setiap hari kita itu menerima kesaksian dan kebaikan Tuhan. Ayo kita menjadi saksi. Kalau kita bersaksi apapun itu, sekecil apapun, itu sudah menyenangkan hati Tuhan. Ya, cuma saya minta teman-teman lansia, ayolah
balik lagi kita lebih mengasihi, dan ayo kita bersatu melayani Tuhan dengan tulus hati. Itu kesaksian saya. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang luar biasa, di mana kita disuruh untuk saling mengasihi, untuk kita senantiasa memberi hidup kita untuk Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, lagunya kan hidup ini adalah kesempatan. Jadi masih ada kesempatan untuk kita melayani, untuk masih ada kesempatan kita untuk menabur, berbuat baik sama orang. Jangan saling menghakimi, jangan saling menuduh, jangan saling bertengkar. Ayo kita saling mengasihi. Pujian tadi kan berkata kita memuji Tuhan untuk saling mengasihi. Ya itu sama satu memang tadi yang disaksikan. Intinya ayo kita saksi, ayo kita menjadi saksi Kristus, untuk mengasihi, menjadi teladan Kristus, untuk hidup kita itu memuliakan Tuhan. Jangan mempunyai ego. Semuanya hidup itu memang nggak mudah, tapi kalau kita mau berubah, kita mau saling mengasihi, kita mau siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita pujikan pujian jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Hidup ini nyatakan segala firman menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami, untuk kami boleh melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Jiwa kami terbuka untuk firman-Mu Tuhan. Amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Nyatakan pujian yang boleh kami naikkan sore hari ini di hadapan-Mu. Ya Allah, itu semua menjadi dupa yang harum menyenangkan Engkau.
Sebentar kami akan mendengar kebenaran-Mu, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami. Berikan kami telinga seorang murid agar kami boleh mengerti, memahami setiap firman, sehingga firman itu boleh menjadi benih yang bertumbuh, berbuah, sehingga menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan semua yang siap mendengar firman katakan amin. Shalom. Sebenarnya saya tidak menyiapkan firman ini secara khusus, tapi bukan artinya saya tidak belajar. Baru tadi saya siapkan. Baru tadi sekitar jam 12 jam 1 siang saya baru menyiapkan ini. Biasanya saya jauh-jauh hari sebelumnya. Padahal Pak Wijaya sudah info saya ada seminggu atau berapa ya? Lebih ya, 2 mingguan. Kenapa saya tidak menyiapkan khusus? Bukan saya tidak belajar, bukan saya tidak meremehkan apa yang harus saya sampaikan, tapi karena ini adalah sebenarnya basic yang ingin saya sampaikan, dasar yang ingin saya sampaikan. Kesatu itu. Yang kedua, karena saya gemes melihat akhir-akhir ini, terutama kan saya mengikuti pelayanannya Pak Wijaya, kemudian terutama pelayanan di CIG ini ya. Saya ngomong gini karena saya bukan cuma care dengan Pak Wijaya, tapi saya lebih care kepada saudara. Karena saudara yang menerima makanan. Kalau saudara bagi makanan, kan saya biasanya bagi makanan di sekitar sini ya. Itu kan basisnya. Daerah sini, depan itu ya. Kita bagi gratis saja loh. Betul, bagi gratis saja, saudara masa asal-asalan? Enggak. Meskipun cuma itu ayam dengan telur, nasi dengan telur atau nasi dengan ayam sama sukun, pasti nasinya nasi Singapura. Saya ingat waktu itu saya juga pernah pesan sama Bu Bari, ya, itu. Gak mungkin saudara ngasih nasi basi atau nasi karak, enggak mungkin. Ya, saudara ngasih gratis pun saudara mesti ngasih yang terbaik. Nah, saya mengikuti dan saya mendengar ada pembicara-pembicara yang asal gitu loh. Jadi saya terbeban hari ini, tergerak hari ini untuk melandasi itu supaya setiap saudara ini tidak salah menangkap isi seluruh firman Tuhan. Nah, sebenarnya saya akan ajak saudara untuk membaca di dalam Lukas 15, tapi saya nggak ajak saudara membaca karena ayatnya cukup panjang. Ayat 11 di situ di Lukas 15 itu ayat 11 sampai ayat 32. Itu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya seringkali mengambil khotbah itu dari ini. Dan ini di ayat yang pertama, di ayat yang ke-11. Saudara nggak usah buka di situ, dikatakan gini. Yesus berkata lagi. Ini adalah perumpamaan ilustrasi yang dibuat Yesus. Bukan muridnya, ini Yesus yang menyampaikan. Dan ini adalah kisah anak yang hilang. Ini adalah gambaran yang begitu nyata antara seorang bapak dengan anak. Itu secara garis besarnya. Nah, sekarang saya akan ajak setiap kita untuk melihat. Yang pertama, yang sulung. Kita buka di dalam Lukas 15 ayat 29. Semoga 30 menit saya selesai. Kalau tidak selesai berarti bersambung. Karena ini panjang. Saya ingin ini menyampaikan sejelas mungkin. Lukas 15 ayat 29. Sudah ketemu semua? Saya bacakan buat kita ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, ini sulung. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Sampai di situ. Dikatakan gini, iya, tetapi yang menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Sampai di situ. Pola pikirnya sulung itu adalah pola pikir perjanjian lama. Kalau saudara melihat di dalam pola perjanjian lama, salah satunya, saya
biasanya tidak suka memberi banyak ayat. Tapi kali ini saya ingin tunjukkan kepada saudara secuil-secuil supaya saudara bisa mengikuti ini. Di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan. Ini pola pikir Perjanjian Lama. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Sudah ketemu? Dikatakan gini, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Perhatikan ya, ayat 27. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Ayat 28. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Itu versi Perjanjian Lama, pola pikirnya. Berkat kalau kita mengikuti perintah Tuhan, kutuk kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan. Itu versi Perjanjian Lama. Pola pikir Perjanjian Lama seperti itu. Kalau saudara ingin tahu lengkapnya berkat dan kutuk itu apa saja, nanti buka di rumah Ulangan 28. Itu jelas berkat itu apa, kutuk itu apa. Nah, sulung ini adalah gambaran orang-orang yang pola pikirnya adalah pola pikir Perjanjian Lama. Sulungnya berpikir gini, kalau dia melakukan yang baik, dia akan mendapat yang baik. Betul tak? Kan berpikir seperti itu. Karena pola pikir Perjanjian Lama itu adalah itu. Kalau kita mengikuti perintah Tuhan dapat berkat. Kalau kita tidak mengikuti perintah Tuhan dapat kutuk. Saya khusus membahas dulu yang sulung, saya tidak membahas yang bungsu dulu. Supaya kita paham dulu. Jadi jelas kalau kita taat sama Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mendengarkan Tuhan, tidak menyerong ke kanan ke kiri, dapat berkat. Tapi kalau tidak, kebalikannya dapat kutuk. Nah, pertanyaannya, apakah benar seperti itu? Saya akan tunjukkan pada saudara. Ada satu orang di dalam Perjanjian Lama yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Siapa? Ayub. Saya yakin di ruangan ini termasuk saya, tidak ada orang seperti Ayub. Saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tidak ada orang yang seperfect Ayub. Harusnya Ayub mendapat yang apa? Berkat. Pola pikirnya Perjanjian Lama apa? Kalau mengikuti perintah Tuhan, tidak menyerong, apalagi ini aku saleh, aku jujur, aku takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dapat berkat. Tapi apa yang terjadi? Ayub dalam satu hari itu hartanya habis, anaknya meninggal semua, istrinya meninggalkan dia menderita sakit. Bayangkan kalau kita masih punya pola pikir seperti ini. Padahal pola pikir Perjanjian Lama tadi jelas. Taat Tuhan berkat, tidak taat kutuk. Memang kalau saudara perhatikan, ketika itu Ayub sempat berkata yang tidak baik tentang Tuhan karena dia menderita. Makanya nggak heran kalau saudara ngikuti kisahnya Ayub, ya, ngikuti kisahnya Ayub itu. Teman-temannya Ayub itu datang itu bukan menghibur. Makanya Ayub ngomong gitu, penghibur sialan engkau, penghibur sialan kalian. Karena mereka tidak menghibur. Mereka ngomong gini, pasti kamu ada kesalahan, kamu mesti ada sesuatu yang salah. Kenapa? Karena pola pikirnya teman-teman Ayub adalah seperti itu. Ketika tidak taat, kamu dikutuk. Pasti kamu ada kesalahan Ayub. Ternyata tidak. Kalau kita membaca kisah Ayub, ternyata supaya kemuliaan Tuhan terjadi atas hidup Ayub. Bukan karena masalah dia taat atau tidak taat. Nah, hari-hari ini yang mengerikan adalah ketika ada banyak hamba Tuhan yang menyampaikan hal ini. Saya gak akan sebut nama hamba Tuhannya. Semoga saudara ingat. Hamba Tuhan itu menyampaikan di dalam Keluaran 15 ayat 26. Itu hamba Tuhannya rodok beberapa
bulan yang lalu. Kalau tak kasih clue lagi sedikit, pasti saudara tahu hamba Tuhannya siapa. Tidak tak kasih clue, biar Pak Wijaya aja yang mikir. Saya sampai ingat, kenapa? Saya jadi kepikiran gitu. Keluaran 15 ayat 26, saya bacakan ya. Semoga saudara ingat, ojo disebut ini loh, kailo, ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, perhatikan ya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Lalu hamba Tuhan ini ngomong gini, jadi kalau saudara saat ini sakit, jadi karena saudara tidak taat kepada Tuhan. Kan betul dong, logikanya kan gitu, logika berpikirnya. Ketika saudara mengikuti perintahnya, maka tidak ditimpa sakit penyakit apapun. Artinya apa? Kebalikannya, kalau kita sakit, kalau saudara sakit, berarti kita tidak masang telinga kepada perintah Tuhan, tidak mengikuti ketetapan Tuhan. Ini bahaya loh saudara. Ini statement berbahaya. Makanya saya bilang, hamba Tuhan harus belajar. Kalau nggak belajar, loh, seperti saya katakan tadi, saya nggak belajar khusus hari ini, karena ini basic, ini dasar. Kalau yang dasar saja sudah salah, berbahaya, itu dipertanggungjawabkan loh di hadapan Tuhan. Karena dengan ucapanmu engkau dihakimi. Apalagi saudara, saya berkata kepada berapa orang, berapa puluh orang, 30-an orang. Kalau saya ngomongnya nggak benar, saudara ikuti, saudara tersesat, lu dosaku tambah akeh. Saya menyesatkan saudara loh. Makanya ketika saya tak ulang berkali-kali sih, di Facebooknya itu tak ulang berkali-kali. Ini pasti kalau ada orang yang berkata hari ini, Keluaran 15 ayat 26, kalau saudara sakit, berarti saudara tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, berarti baca Alkitab gak tutup, gak sampai di perjanjian baru, selesai sampai di perjanjian lama. Padahal kita hidup hari ini di zaman kasih karunia, bukan hidup di dalam perjanjian lama. Bayangkan ya, berbahayanya apa? Satu saja berbahayanya. Ketika saudara percaya ini, waduh iyo, jari hamba Tuhan ini aku lek loro, aku gak taat, aku ini menyimpang. Coba kalau saudara betul-betul hidup saudara totalitas untuk Tuhan, aku tak melayani ya wis, mulai Senin sampai Minggu, mulai isuk jam 7 sampai 7 isuk tak melok Pak Wijaya keliling yang dia wis. Tiba-tiba saudara gak dapat yang baik, kira-kira apa yang terjadi buat? Kecewa. Saudara pasti akan kecewa. Saudara gak kecewa sama hamba Tuhan yang ngoceh kayak gini, enggak. Saudara pasti kecewa dengan Tuhan. Loh, yang kurang ajar siapa? Hamba Tuhannya. Saya ini yang kurang ajar kalau ngajari saudara kayak gitu. Saya sungguh loh, ketika saya mendengar itu hati saya tuh gak nyaman. Saya mau ngomong secara pribadi sama Pak Wijaya, wis tak tunda-tunda. Loh itu dia. Kenapa sih saya? Karena nggak bisa. Karena ini kan namanya apa ya? Panggilan roh untuk saling menasehati, untuk saling menguatkan, itu perlu. Saya tidak iri dengan hamba Tuhan. Amin. Enggak. Selama benar berdiri di dalam kebenaran firman yang benar, tidak ada masalah. Makanya saya ngomong, ketika ada hamba Tuhan yang sampai perkataannya itu tidak benar, menyesatkan orang, waduh, musuhnya bukan saudara, lawannya saya. Saya sudah diajak teman saya, karena sudah berkali-kali kemarin main ke rumah, makan di rumah, ngomong gini, ayo kapan gawe TikTok rohani, pojok TikTok kuliner. Sudah disiapkan, dia akan punya
tempat untuk usaha ini untuk demo-demo itu murah. Kalau saudara mau ikut, ada ibu-ibu di sini mau ikut cuma 25.000 dapat apa? Kemarin saya ikut malah gratis karena dibilang dari BMGK. Dapat bubukan minuman itu 1 kilo. Belum tak umbe sampai ini. Karena tuh kan banyak sukrosanya, pemanis buatan. Jadi 3 sendok itu bisa jadi 300 cc. Itu enak-enak, ada coklat, ada rasa apa-apa. Nah itu display tempatnya itu bagus gitu loh. Nyuruh saya untuk membuat TikTok tentang firman Tuhan. Belum sampai hari ini belum, padahal saya sudah menyiapkan materinya. Nah makanya ketika seperti saya katakan tadi, ketika ada hamba Tuhan yang berdiri punya statement seperti ini, itu ngeri. Kalau ada orang-orang seperti saudara yang lugu, nurut, saudara iya yo, aku ini utangku akeh, aku ini keluargaku ora kaya, mungkin karena aku ini gak bener di hadapan Tuhan. Lalu saudara ikuti, oh iya aku gak mau, bukan saya ngajari ini untuk saudara hidup tidak mendengarkan firman Tuhan, enggak. Kalau ada orang ngomong gitu kan anak kecil ini. Enggak. Tapi kalau kita mengikuti itu dan tiba-tiba saudara gak dapat yang baik seperti Ayub, kita akan kecewa loh sama Tuhan. Saya sudah cukup saya ini punya kepahitan khusus sama Tuhan. Kalau sampai hari ini saya masih bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan, itu cuma kemurahan Tuhan. Cik Ian ini tahu persis, saya kepahitan bukan sama orang, saya kepahitan itu sama Tuhan. Saya tidak mau ke gereja, tidak mau melayani itu sudah 3-4 bulan. Benar. Saya bilang bahwa Tuhan itu bullshit, Tuhan itu omong kosong. Itu keluar dari mulut saya. Makanya saya ingin ajak kita untuk memahami ini. Jadi si sulung adalah produk pola pikir perjanjian lama. Kita lanjut. Ini 15 menit sudah. Bungsu. Lukas 15 ayat 20 sampai 23. Saya bacakan ya. Kita lanjut yang bungsu. Lukas 15 ayat 20 sampai 23. Maka bangkitlah ia bungsu dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara tahu, kesalahan bungsu itu apa? Kesalahan bungsu itu yang pertama, saya pelajari juga, ternyata sama. Adat istiadatnya Yahudi dengan kita orang timur itu sama. Kalau sebelum mati orang tuanya nggak boleh minta warisan. Itu kesalahan yang pertama, dia minta warisan orang tuanya masih hidup. Yang kedua, kesalahannya menghabiskan warisan yang didapat. Yang ketiga, kalau saudara lihat, nanti kita buka, nanti aja nggak usah dibaca. Yang ketiga yang salah, dia punya mental itu mental hamba. Di ayat 17 sampai 19. Ternyata dia pulang, ini saya sering ngomong loh, dia pulang itu bukan karena dia itu menyesal. Bukan. Saya ulangi, bungsu pulang itu bukan karena dia menyesal. Bungsu pulang karena dia lapar. Itu sangat berbeda. Karena dia kepepet. Ngomongnya aja, aku berdosa. Ujung-ujungnya apa? Jadikanlah aku seperti orang-orang upahan. Karena dia melihat orang-orang upahan itu makannya berlimpah-limpah, dia nggak bisa makan. Jadi bungsu pulang bukan karena dia menyesal, bungsu pulang karena dia lapar. Nah ini yang membedakan. Kalau saudara perhatikan di ayat yang saya bacakan tadi,
Anak itu sudah ketemu sama bapaknya, dia ngomong, "Bapak, aku telah berdosa bla 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 bla." Tapi yang luar biasa di ayat 22, bapak itu cuma ngomongnya, suruh hamba-hambanya bawa jubah, cincin, sepatu. Ayo kita pesta. Yang diinginkan anak itu cuma apa? Cuma jadi hamba yang bisa makan. Tetapi yang disediakan bapaknya apa? Pesta. Bukan cuma itu, dapat jubah, dapat cincin, dapat sepatu. Dia diterima kembali di dalam rumah itu. Bapaknya sama sekali tidak membuat satu pernyataan statement bahwa, "Oh ya, memang kamu salah." Tidak. Bapaknya langsung menerima. Dan kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-20 tadi, bapaknya itu langsung merangkul dan mencium dia. Ini saya sering kali sampaikan. Saya ini masak babi, pernah loh saya ngomong, saya masak babi aja pernah baunya enggak enak itu aja ya. Anak saya makan, itu sampai beberapa hari dia makan sesuatu, mau makan tempe, mau makan PT, tetap ambu-ambun babi sih enggak enak aja. Karena baunya itu lengur, pas babinya itu enggak tahu. Waktu pandemi itu kan banyak babi kan sulit memang. Nah ini bayangkan, ini anak ini bukan cuma makan babi loh, ini kumpul sama babi. Saya nggak bisa mikir bapaknya itu kok bisa langsung merangkul dan mencium. Ini kayak apa? Ini yang terjadi. Seringkali kita ini berpikir sama dengan menyamakan Tuhan itu dengan pola pikir dunia ini. Karena di dunia ini semua itu butuh kualifikasi, harus qualified. Saudara bekerja, kita ngelamar bekerja harus ada kualifikasinya. Lulusan apa? S1, S2, S3. Dapat piagam apa? Bisa bahasa Inggris, Mandarin, harus jelas. Ikut pertandingan, atlet, pernah ikut apa? PON, SEA Games atau apa, harus jelas. Harus kualifikasi. Nah seringkali kita ini terbiasa dengan pola pikir dunia, menyamakan Tuhan itu dengan pola pikir dunia. Tuhan, kalau aku ingin dapat kasih Tuhan, dapat kebaikan Tuhan, berarti aku harus berqualified. Kan gitu kalau dibalik. Aku ini harus masuk kualifikasinya Tuhan. Aku ini harus jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Baru aku dapat kasihnya Tuhan. Kita ini jadi transaksional. Kita ini jadi bertransaksi sama Tuhan. Menyamakan Tuhan itu dengan dunia ini. Karena kita sudah terbiasa hidup di dunia yang bertransaksi seperti itu. Kalau saudara bagus nilainya, ya saudara dihargai. Kalau nggak bagus, ya nilainya berbeda. S1 diterima, gajinya beda pasti dengan S2 yang diterima. Pasti. Itu yang sering kali terjadi. Makanya seringkali orang berpikir bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang bersyarat. Maka padahal sudah jelas di dalam bahasa aslinya, kasih Tuhan itu kasih yang walaupun. Dan kasih Tuhan itu absolut. Saya cari kata absolut ya. Kata absolut itu artinya mutlak. Ada banyak kata absolut sinonimnya. Mutlak dan tidak terbatas, sepenuhnya, tanpa syarat, tidak dapat diragukan lagi, nyata, murni, bebas dari batasan, lengkap, sempurna. Kasih agape itu seperti itu loh, kasihnya Tuhan. Kasih walaupun. Yang walaupun kita seperti tadi mambu babi gitu kotornya, Tuhan tetap merangkul dan mencium. Kita ini beda sama kepercayaan di luar sana. Kalau pola pikirnya kita perjanjian lama, kita nggak ada bedanya sama kepercayaan di luar sana. Kepercayaan di luar sana berusaha datang kepada Tuhan dengan apa? Aku harus rajin ibadah, aku harus rajin pelayanan, aku harus rajin puasa, aku harus rajin memberi. Karena apa? Karena ingin cari Tuhan. Beda. Kekristenan bukan itu. Kekristenan justru Tuhan datang kepada saudara dan saya. Itu
Itulah bedanya Yesus dengan kepercayaan di luar sana. Kalau kepercayaan di luar sana, saudara pasti akan capek. Kita akan capek, kita nggak akan bisa. Cuma makanya ada banyak orang yang masih terjebak di dalam konsep perjanjian lama. Padahal Tuhan sudah berkata, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Makanya kalau saudara perhatikan, ketika Yesus ada di salib, Yesus ngomong apa? It is finished. Apa yang selesai? Apa yang selesai? Loh, aku takon kok maduk-maduk toh. Apa yang selesai? Tugas Yesus melakukan kehendak Bapa itu selesai, sudah selesai. Dan saya akan tunjukkan saudara tugas Bapa kepada Yesus di Yohanes 6 ayat 40. Yohanes 6 ayat 40. Bunyinya gini. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tugas Yesus untuk melakukan kehendak Bapa ini supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu diselamatkan, tidak binasa. Itu tugasnya. Dan inilah pola pikir perjanjian baru. Pola pikir anak yang dialami oleh anak bungsu, meskipun dia banyak kesalahan, kekurangan. Saya sekali ada hamba Tuhan yang buat status gini, yang harus dipegang dulu, perhatikan ya, yang harus dipegang perintahnya atau janjinya. Saya tanya kalau gitu, saya mau balas, ini status ya, status WA, mau tak balas enggak, hamba Tuhan ini. Akhirnya saya balas, gatel lalu. Karena saya tahu arahnya dia kemana. Nah sekarang saya tanya, yang perlu saudara pegang, perintahnya atau janjinya? Ayo coba unik. Yang ngomong, yang dipegang adalah perintahnya, angkat tangan. Loh, yakin? Gak ada. Hah? Loh, jangan diturunkan. Yang jelas ya diangkat. Satu. Oh perintahnya cuma satu dong. Yang lain? Yang dipegang apa? Yang dipegang janjinya, angkat tangan. Oh, semua. Saya nggak angkat tangan, maksudnya apa? Sekarang saya balik. Sekarang gini loh, saya ngomong gini, saya balas cuma gini. Saya balasnya gini. Saya balas status hamba Tuhan ini, saya balas gini. Tergantung status kita itu hamba atau anak. Ketika saudara itu melakukan kehendak Tuhan, itu saudara sedang punya status sebagai hamba. Saya ulangi, ketika saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, seperti halnya Yesus melakukan kehendak Bapa, itu saatnya dia berstatus sebagai hamba. Dia melakukan apa yang ingin Bapa perintahkan, itu sebagai hamba. Tetapi ketika dia mendapat janji, itu adalah statusnya sebagai anak. Ada banyak orang yang berpikir bahwa yang harus dipegang, ini memang sampai hari ini tidak selesai. Perdebatan ini tidak selesai. Yang satu ngomong ini perintahnya dulu. Tapi kalau kita kembali lagi, perumpamaan ilustrasi ini yang buat bukan saya. Ilustrasi ini jelas tadi, makanya saya bacakan buat saudara di ayat 11 tadi ngomong, Yesus berkata. Ini Yesus loh yang membuat ilustrasi ini.
Berarti dia ingin menggambarkan, sekali lagi ingin menggambarkan bagaimana hubungan dia, hubungan Bapak dengan saudara dan saya. Bagaimana hubungan kita itu adalah anak. Kalau saudara perhatikan ya, gak usah dibuka. Sulung itu gak ngerti. Loh, aku telah bertahun-tahun melayani dan gini. Bapak gak tahu ngasih anak kambing. Adikku dapat anak lembu, beda loh. Yang satu kambing, yang satu lembu. Tambun lagi. Aku melakukan seperti ini. Dia ngomong ini, aku memegang perintahmu Tuhan. Aku gak dapat yang baik. Karena apa? Dia pola pikirnya adalah hamba terus, hamba. Itulah pola pikir perjanjian lama. Hamba terus. Kalau tidak melakukan, kutuk. Melakukan, berkat. Makanya dibalas sama bapaknya. Saya akan bacakan buat saudara. Gak usah dibuka. Bapaknya ngomong gini. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Ini ngomongnya bapak kepada sulung itu gitu. Loh, lagi omah iki kabeh nekmu kok. Kamu gak ngerti. Sama dengan anak saya yang cewek. Itu mulai kecil, bahkan sampai sekarang kuliah sama. Kalau mau apa-apa di rumah, terutama makanan, mesti izin sama mamanya. Mah, boleh tak makan? Aduh nih, lagi omahe sopo. Wis makanan lah kok izin. Sampai ngerti ya? Sampai segitu apa? Nurutnya. Sampai izin mau ngambil makanan itu izin. Sampai hari ini. Nah ini sama. Sulung itu sama. Sulung itu ngomong, aku telah bertahun gini-gini kok gak dapat. Loh bapaknya ngomong, loh iki kabeh nekmu kok. Ngerti ya maksud saya? Artinya sulung itu pola pikirnya adalah hamba. Kalau makanya beda. Kalau hamba itu mengharapkan apa? Upah. Tapi kalau anak itu warisan. Kalau kita cuma pola pikirnya hamba terus, yang akan saudara kita dan saudara dan saya tuntut itu cuma upah. Mana? Tuhan, seperti tadi, Tuhan, aku ini sudah layak ditolong. Aku sudah melayani Tuhan kemana-mana. Tangi jam 4 isuk sama Pak Wijaya. Aku sudah tiap minggu pelayanan. Mana upahku Tuhan? Aku ini sudah terqualified dibanding jemaat JIG yang lain. Aku ini terkualifikasi paling rajin teko ibadah, gak pernah bleset, pelayanan gak pernah bleset. Mana janji Tuhan? Karena itu otaknya cuma otak apa? Hamba. Tapi kalau anak beda. Makanya bapaknya ngomong, lu semua ini nekmu kok. Berarti kamu selama ini gak ngerti bahwa kamu anak. Tapi yang terjadi juga sama. Bungsu yang gitu datang, ujuk-ujuk datang. Aku terimoan sebagai hamba wis supaya aku bisa makan. Tapi bapaknya enggak, langsung merangkul dan mencium dia. Bukan artinya saya menyampaikan seperti ini, artinya, oh Tuhan, berarti ketika aku sudah diselamatkan. Ini perdebatan juga. Ini saya sudah masuk ke doktrin. Tadi sudah masuk ke doktrin. Ini masuk lagi ke doktrin nih. Saya jarang loh khotbah sampai masuk ke doktrin. Bagi saya, dan saya punya kekuatan untuk menunjukkan pada saudara, tapi tidak hari ini, bahwa Yesus itu mengampuni dosa. Gak cuma dosa kita yang dulu, tapi dosa kita saat ini dan dosa kita yang akan datang. Ada orang yang ngomong gini, loh, nah enak lek ngono nggih dosa terus saya. Loh, saya ngomong, berarti kamu bukan lagi hamba, bukan anak apa. Kamu anak kecil. Ini gak harusnya diucapkan. Begitu saudara tahu bahwa begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, semakin saudara itu mengasihi Tuhan. Amin. Semakin saudara tahu dikasihi Tuhan, seharusnya saudara akan jauh lebih mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan ngomong di dalam, saya akan bacakan buat saudara. Di dalam Lukas ngomong gini, ada orang yang saya lupa, utang 500, yang satu 5 talenta berapa lupa saya. Tapi yang jelas gini, semua tiba-tiba hutangnya dihapus. Yang lebih bersyukur mana? Yang paling banyak hutangnya. Makanya Tuhan ngomong gini, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih.
Semakin kita tahu bahwa dosa kita itu betul-betul kelam, dosa kita betul-betul buruk di hadapan Tuhan, dan Tuhan merangkul dan mencium kita, seharusnya itu bukan kesempatan kita untuk lebih lagi bebas untuk melakukan dosa dan kesalahan dan pelanggaran, tetapi itu kesempatan kita untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Itu kekristenan yang dewasa seperti itu. Kekristenan yang dewasa pujiannya bukan jalanmu tak terselami. Saya juga mengharapkan mujizat, pertolongan Tuhan, seperti seringkali saya sampaikan. Dan hari-hari ini, beberapa hari ini ketika saya mendengarkan lagu Goodness of God, saya diputar lagu itu, tiba-tiba saya nangis. Saya sudah gak mikir, saya perlu banyak hal, saya punya banyak masalah. Tapi ketika saya mendengar ada satu pujian tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tiba-tiba saya nangis gitu. Saya duduk santai gitu. Saya mendengarkan itu di TikTok gitu. Tiba-tiba saya nangis gitu. Saya cuma ngomong terima kasih Tuhan, kasih-Mu itu luar biasa. Ketika itu saya ucapkan, saya tuh merasa bahwa apa yang saya lakukan saat ini tidak sebanding dengan kasih-Nya Tuhan. Tidak sebanding. Bukan artinya ketika saudara, enak dosaku sampai akan datang diampuni, lalu kita bebas untuk membuat pelanggaran. Udah. Orang yang dewasa di dalam Tuhan akan semakin cinta sama Tuhan. Cinta sama Tuhan itu bukan berbicara tentang pelayanan, bukan berbicara tentang saudara menabur berapa, bukan berbicara tentang kau rajin ibadah. Cinta dan kasih Tuhan adalah ketika saudara mengalami sendiri bagaimana Tuhan itu betul-betul merangkul dan mencium saudara. Saudara betul-betul menikmati hubungan dengan Tuhan. Itulah kasih yang bisa kita rasakan. Hari ini cukup sekian, ini sudah 30 menit. Karena kalau diteruskan tidak selesai, karena ini tidak selesai. Karena ini sudah masuk ke doktrin. Tapi sekali lagi, ketika saudara, kan kita nggak bisa ya, ada banyak penyampai firman di sini, di yang dari Pak Wijaya. Saya minta saudara punya filter. Setiap saudara punya filter. Saya ajari ya, saya mendengarkan, bukan saya keminter, enggak, saya juga belajar. Nggak ada orang yang kepinter dalam Tuhan, itu nggak ada. Saya belajar. Saya setiap kali mendengar firman Tuhan gitu ya, sampai rumah saya baca lagi. Bahkan di tempat gereja gitu, saya mesti buka Alkitab. Jadi dikira mungkin tetangga kanan kiri saya mainan HP, enggak, saya buka Alkitab. Saya buka Alkitab, saya buka dalam teks yang lain. Betul nggak omongannya ini? Betul nggak? Gitu. Tak cek. Begitu nggak betul, tak skip. Harus difilter. Karena itu berbahaya. Ketika saudara mempercaya itu sebagai kebenaran, itu berbahaya. Karena itu masuk di dalam hati kita. Kalau saudara ingat, aku harus melakukan A, B, C, D. Wah, ini gak bener, ini pasti gak bener. Saudara gampang aja, jangan ingat saya. Jangan ingat saya kalau saudara dengar seperti itu. Ingatan Ayub aja. Ya, tak kasih tips saja. Kalau saudara dengar ada hamba Tuhan, engkau harus ini supaya diberkati, supaya dapat kasihnya Tuhan. Alah, wong Ayub ngono ya ngono. Sekipan gitu aja. Enggak usah ingetin saya. Saya lali no enggak apa-apa, ya. Ingatan Ayub. Tapi saudara, ingatan Ayub dan kemudian saudara ingat sama bungsu. Bungsu itu bobroknya kayak gitu. Bapaknya enggak mikir, langsung dirangkul dan dicium. Hari ini biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan bagi setiap saudara agar tahu bahwa kasih Tuhan itu absolut. Kasih Tuhan itu tidak bisa berkurang atau terkikis gara-gara saudara dan saya berdosa. Saya ulangi ya, kasih Tuhan itu absolut. Saudara bayangkan kasih Tuhan itu bulat ya, bulat sempurna kasih Tuhan itu tidak akan cuel setitik pun gara-gara kita itu cacat bercela, tidak akan.
tidak akan. Karena kasih Tuhan itu absolut, sempurna. Dan kasih yang sempurna itu yang bisa membawa saudara dan saya sampai dalam kekekalan. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman pada sore hari ini. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar menjadi kekuatan kami untuk kami lebih lagi Tuhan mengasihi, mencintai Engkau. Hanya di dalam nama Yesus kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Wijaya dan Bu Yuli yang memimpin JIG di tempat ini Tuhan. Engkau berkati apapun yang mereka butuhkan, Engkau cukupkan. Juga setiap jemaat JIG ini Tuhan, Engkau berikan kekuatan, berikan kesehatan, apa saja kebutuhan mereka, Engkau yang memelihara. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita diberkati oleh firman Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan buat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Hidup kita itu anak-anak kasih karunia. Jadi kalau kita hidup itu karena kasih karunia. Kalau kita ada sampai saat ini semua karena kasih karunia. Terima kasih kami untuk firman Tuhannya. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati keluarga kaumnya, istri dan anak-anaknya. Kami percaya Tuhan juga memberkati kesehatan supaya kami boleh tetap semangat melayani Tuhan kemanapun Tuhan pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan pun menjadi berkat bagi setiap kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berdoa syafaat. Ini berdoa buat kita akan doa syafaat. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satukan hati, kita datang kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami bisa bersatu hati, memuji, memuliakan nama-Mu. Bahkan kami bisa menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati Bapak Paulus Ongko Wijaya yang sudah menyampaikan berkat rohani buat kami semuanya. Kiranya Tuhan Kau memakai beliau dimanapun beliau berada. Nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau melawat bangsa kami ya Tuhan. Berikan kedamaian, ketenteraman di dalam bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan memimpin Bapak Presiden, Wakil Presiden, aparat pemerintahan dari pusat sampai daerah-daerah. Kiranya Tuhan Engkau sendiri yang akan mendidik mereka satu persatu agar mereka dapat bekerja seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Tanggung jawab selalu ada di dalam segala yang mereka kerjakan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan untuk kami semua menikmati kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman di dalam bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga serahkan negara Kota Malang, kota tercinta ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan melawat kami semuanya ya Tuhan. Untuk kami terus selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kami serahkan DPR, wakil pemerintahan, bupati juga, wali kota, kepala desa sampai RT RW semuanya Tuhan. Kau juga akan memimpin mereka untuk mereka bisa bekerja seturut dengan kehendak Tuhan dan melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dengan mempunyai roh takut akan Tuhan. Juga kami serahkan ya Tuhan gereja-Mu dimanapun berada ya Tuhan. Kau melindungi, jauhkan dari segala yang jahat ya Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan, agar kami semuanya bisa menjadi berkat bagi sesama kami
teristimewa untuk negara kami tercinta ini dapat menciptakan kedamaian, ketentraman ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami semuanya. Kami semuanya bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga serahkan JIG ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang akan memimpin Bapak Wijaya untuk terus dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan ya Tuhan, sehingga JIG Yesto kami ini dapat menjadi berkat bagi kami semuanya. Teristimewa juga pelayanan beliau ya Tuhan, dimanapun beliau berada senantiasa dapat memberikan berkat untuk kemuliaan nama Tuhan, sehingga kami semuanya juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan saja. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami serahkan doa-doa kami. Juga kami serahkan juga untuk Bapak Wijaya yang sudah memberikan tempat buat kami beribadah Tuhan. Berkati pelayanannya, juga berkati apa yang diusahakannya, sehingga Tuhan, beliau senantiasa dapat memuliakan nama Tuhan. Demikian juga istri dan anak-anaknya, Tuhan berkati apa yang menjadi kerinduan bagi mereka ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan menjawab seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang hari ini tidak dapat hadir. Engkau mengetahui apa yang menjadi kesibukan mereka ya Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau melawat mereka juga seperti Engkau melawat kami dan memberkati kami, sehingga di lain waktu beliau bisa hadir di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami semua memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kita saatnya akan memberikan persembahan. Saya undang Kristi untuk berdoa bagi persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kembali pada malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kiranya pujian kami menjadikan apa yang harum di hadapan Engkau. Terlebih kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu, firman-Mu yang selalu menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita pujikan sakjeke aku. Ya, Gusti. Sakjeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkati, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Sakjeke aku derek Gusti, uripku tansah diberkati, hatiku ayam tentrem, hatiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun,
Matur nuwun Gusti Yesus, matur nuwun. Terima kasih. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini. Selanjutnya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Wijaya untuk memberikan pengumuman. Ya, shalom. Ya, pertama terima kasih buat Pastor Paulus Ongkowijoyo bersama rekannya. Ya, ini tempat kami, mungkin dilihat mungkin hanya sebelah mata, masuk kampung. Ini bukan persekutuan doa, ini satu komunitas yang isinya lansia. Ya, cuma bedanya tadi juga dijelaskan firman-Nya, wah sangat menguatkan kita. Terutama apa? Kita dibuat untuk lebih dewasa. Kita tidak boleh ada hitung-hitungan sama Tuhan. Kita tidak usah sombong, ada apa adanya kita untuk melayani Tuhan. Itu sudah memberikan yang terbaik. Terlebih lagi apa adanya kita ini sudah kita dirangkul sama Tuhan. Ya, setuju ya? Oke, kiranya firman ini bisa memberkati kita semua. Kita makin lebih dewasa lagi. Dan kiranya juga Pastor Paul Ongkowijoyo bukan hari ini aja, akan terus membimbing kita. Terutama tadi pesan yang bisa kita tangkap ini, setiap hamba Tuhan atau firman yang disampaikan kita perlu filter lagi, dibawa pulang, buka Alkitab, jangan hanya mendengarkan aja, direnungkan lagi ini sing bener sing mana ya, seperti itu ya. Karena memang sekarang banyak hamba Tuhan yang mungkin bukan menghakimi, tapi mungkin kita akan tergelincir jatuh seakan-akan ini sudah hamba Tuhan, ini sudah benar ya, seperti itu ya. Oke, pengumumannya nanti minggu depan kita pelayanan di Kediri, nanti yang ikut langsung japri aja ya. Itu ada pelayanan 2 kali, karena pergi Kediri ya kita harus berangkatnya pagi ya. Terus yang kedua nanti kita ada di persekutuan doa kasih filia, nanti dilayani Pastor Tirsa ya. Nanti saya berharap semua bisa hadir, semua jemaat lansia khususnya, umumnya khususnya jemaat JIG. Nah, nanti pelayanan berikutnya nanti diikuti di grup ya. Terlebih lagi ini juga saya mau menegaskan sedikit tentang maraknya asumsi atau mungkin ada viral diomongkan di luar tentang perjamuan kasih ya. Sebenarnya dari Coach Jun sendiri memberkati kita itu sudah merupakan hal yang luar biasa, dan kita harus nomor 1 kita mengucap syukur. Kita tidak usah melihat jumlahnya, sak minggu dikasih 100 berarti 4 minggu 400, lu kok gak dikasih makan Pak Wijaya. Nah ini kan lagi rame viral di luaran ya, kok gak dikasih makan sekarang. Nah tapi sekali lagi saya hanya kiranya sekali lagi kiranya teladan ini akan dicontoh sama PD dan gereja lainnya. Sekali lagi bukan supaya terkenal atau apa enggak. Saya hanya membawa jemaat supaya apa? Beribadah untuk fokus sama Tuhan. Firman hari ini tadi ditegaskan loh. Kita kakean ibadah ini bukan kita ini mau dikasih Tuhan. Kita mau nanti dibawa oleh Tuhan ini, waduh ini jemaatku yang luar biasa ini aktif ibadah di mana-mana. Bukan loh. Firman hari ini tadi tegas ya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, saya membawa jemaat supaya tidak terfokus kepada perjamuan kasih. Nah ini pun nanti juga ditayangkan di YouTube. Tadi firmannya juga ditayangkan di YouTube. Saya tegaskan supaya jemaat lebih fokus untuk beribadah sungguh-sungguh. Jadi tema saya pribadi, khususnya tema JIG, saya tidak akan memberitahu nanti ada perjamuan kasih ini minggu keberapa. Pokoknya ada dan pasti luar biasa. Itu yang pertama. Jadi membawa jemaat untuk fokus beribadah. Yang kedua, dengan berkat yang diberikan sama hamba Tuhannya, biar tidak jadi masalah. Ya, ada omongan ini saya bukakan aja transparan biar jelas. Oh cepet sing datang 30, mari torok, mari nambahi. Nah, ini tadi juga dijelaskan di firman-Nya, kita tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, jadi paham ya. Tolong jadi di luaran jangan diviralkan hal-hal yang negatif ya. Kita semua ini untuk kebaikan. Kita semua ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, oke. Untuk pengumumannya berikutnya nanti bisa diikuti di grup JIG Yestokam. Oke, saya undang bagi berdiri. Kita akhiri ibadah ini.
Sekali lagi saya terima kasih buat Pastor Paulus Ongkowijoyo, juga hambanya yang ikut serta melayani di tempat ini. Kiranya berkat firman-Nya akan menjadi rema buat kita semua. Ya, puji Tuhan, firman hari ini akan kita bawa pulang untuk menjadi berkat buat rema kita pribadi, lepas pribadi. Kiranya teladan si sulung dan si bungsu kita akan mendewasakan kita semua, untuk kita mengerti bahwa dengan mengikuti teladan sulung kita akan keliru jalannya. Kita tidak boleh ada hitung-hitungan sama Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terlebih lagi teladan si bungsu, bahwa kita ini lebih mengerti bahwa kita ini melekat sama Tuhan. Keadaan apapun, sikon apapun kita akan dirangkul dan kita akan mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Berkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat rawatan-Mu Tuhan di ibadah malam hari ini Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat firman-Mu Tuhan yang semakin mendewasakan pribadi lepas pribadi di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu akan dibawa pulang untuk menjadi berkat yang terindah buat jemaat di tempat ini. Terkhusus hari ini Tuhan, saya berdoa buat Pastor Paul Ongkowijoyo Tuhan. Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kau turunkan hikmat-hikmat dahsyat dari-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Engkau lindungi dalam pekerjaannya Tuhan. Kau berikan kesehatan yang prima Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau wujudkan suatu keluarga bahagia di dalam rumah tangganya Tuhan. Tuhan, saya juga berdoa buat hambanya Tuhan yang mengikuti Tuhan. Engkau berikan kasih-Mu yang sempurna Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jaga kesehatannya Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hati-Mu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucu-Mu, diberkatilah kesehatan
kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk doa makannya. Doa makan, saudara. Mari kita berdoa untuk makan. Tuhan, pada malam hari ini terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan malam hari ini Tuhan rumah menyediakan makanan jasmani. Kiranya Tuhan berkati makanan ini berguna bagi tubuh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.